Nah, disinilah kita harus tahu Iya, bahwasanya jangan merasa sudah membahagiakan orang tua, ya. Biasa aja dibicarakan, Bapak, Ibu pengennya apa, pengennya kamu cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Insya Allah kita saling mendoakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam rahmat berkah dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali saya Bobi Maulana dan juga guru saya Pak Ustadz Anu bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita. Selamat datang di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Pak Ustadz, di dalam kehidupan ini kita tidak pernah terlepas dari yang namanya pilihan ya. Semuanya kita dihadapkan pada pilihan. Termasuk untuk masa depan kita juga ke depannya ada pilihan nih. Nikah dulu atau membahagiakan orang tua dulu. Salah satu pilihan dari sekian banyak pilihan hidup yang menurut saya sulit gitu ya. Terkadang kita mau menikah dulu untuk menyempurnakan ibadah kita gitu. Tapi di sisi lain orang tua kita masih perlu dengan anaknya yang menjadi tulang punggung keluarga misalkan seperti itu. Atau mau bahagiakan orang tua dulu, kita tidak pernah tahu sampai kapan orang tua itu bahagia. Sampai akhirnya kita nggak nikah-nikah. Ini sebetulnya dalam pandangan Islam sendiri dan menurut Pak Ustadz ini harusnya seperti apa? Nikah dulu atau bahagiakan orang tua dulu? Tema kita pagi hari ini, silakan Tausiah. Terima kasih Mas Bobi. Sama-sama Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin ya Allah. Tema kita memusingkan, nikah dulu atau bahagiakan orang tua dulu. Ini pusing nih Pak. Iya benar. Tapi oke, saya akan memberikan gambaran yang ringan aja lah ya. Allah itu senantiasa memberikan petunjuk kepada kita setiap saat. Setiap saat. Kalau kita mau nikah dulu ya, tetapi kita itu udah kerja, nah sebagian sambil kerja kita memberikan sebagian hasil dari kerja itu kepada orang tua kita sambil ta'aruf untuk mencari pasangan. Ini nasihat saya aja. Atau belum kerja, nggak taunya ada seorang yang baik, yang siap untuk dilamar atau intinya siap mau menikah, padahal kita itu sebenarnya ada dalam hati ingin menikah, ya bilang aja dengan orang tua, kan gitu. Kalau memang orang tua belum ada dana untuk begitu, ya cukuplah nikah, apa namanya, nikah kampung ya namanya ya. Kan sebenarnya nikah itu kan yang mahal itu kan resepsinya. Resepsinya, betul. Kalau hanya nikah di KUA itu kan paling sekitar 250.000 atau 500.000 lah ya. Iya. Itu ada saksi, ada wali, ada perangkat ini nikah maharnya ya. Iya. Seperti itu, ada yang mau dinikahkan. Nah, itu hanya seperti itu, sebenarnya nggak sulit. Jadi jangan dianggap nikah dulu dan bahagiakan orang tua dulu ini menjadi yang harus dipertentangkan menurut saya ya. Jadi kalau memang mau nikah silakan, ada yang mudah kok, nggak mahal. Kalau memang dengan 500.000, 1 juta susah. Ini saya kasih waktu 2 minggu deh untuk bertemu dengan kita, dibiayain aja kan gitu. Kalau masih susah, merasa susah ya. Karena itu nggak terlalu jadi persoalan ya. Jadi persoalan. Kalau umpamanya seseorang itu menceritakan bahwa saya harus membahagiakan orang tua, itu jangan sampai itu menjadi sumpah. Jangan sampai menjadi sumpah. Jangan sampai itu menjadi Maksudnya sumpah. gimana? Padahal kenapa kamu nggak nikah? Saya mau membahagiain orang tua dulu. Nah itu sumpah sudah dia. Nah ini harus hati-hati. Padahal orang tua itu kalau ditanyain, kamu pengennya apa di anakmu ini? Saya pengen anak saya cepat nikah lah kan. Nah, jadi Tapi kan nggak ketemu ya. Saya pengen anak saya nikah sebenarnya. Nah ini nggak ketemu. Nah itu menjadi sumpah. Nah sumpah ini tidak pernah dibicarakan dengan orang tuanya. Nah akhirnya karena dia merasa dengan dia itu membahagiakan orang tua itu sudah dianggap sudah selesai. Padahal pada waktu dia itu memberikan sebagian hartanya kepada orang tuanya belum merasa bahagia. Kan nggak ketemu akhirnya. Iya benar. Padahal dia berpikir kalau dia sudah memberikan sebagian hartanya pada orang tua, merasa dia itu orang tuanya udah bahagia. Padahal orang tuanya enggak seperti itu.
Nah, disinilah kita harus tahu Iya, bahwasanya jangan merasa sudah membahagiakan orang tua, ya. Biasa aja dibicarakan, Bapak Ibu pengennya apa, pengennya kamu cepat nikah, cobalah cari. Sambil bekerja, sambil memberikan sebagian rezekinya itu sama-sama bermanfaat. Ya, pada orang tua juga manfaat, bisa membantu orang tua untuk tidak terlalu bingung mencari rezeki. Dan bagi teman-teman yang memang belum nikah, cobalah tetap ta'aruf, doa yang baik, perbaiki ibadahnya, sayangi orang tua, sayangi Amin. orang tua, sayangi orang tua. Karena apa? Dengan sayangnya orang tua ini kita akan diperlihatkan orang yang nanti akan menikah dengan kita itu orang yang sayang juga sama orang tua dan sayang juga pada kita. Itu dia. Sebenarnya kan gitu ya. Iya. Nah, harus kita seperti itu ya. Intinya adalah berbuat baiklah pada orang tua karena jodoh itu nanti akan diberikan pada Allah Ta'ala. Yup. Diberikan oleh Allah Ta'ala pada kita maksud saya ya. Insya Allah, Mudah-mudahan ini menjadi gambaran, jangan menjadi polemik nikah dulu atau bagian orang tua dulu, sama-sama Penting. pentingnya ya. Intinya jangan menjadi polemik. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat gambaran bagi yang lainnya. Amin. Wallahu a'lam. Allahu alam. Pak Ustadz, terima kasih, Masya Allah. Sangat menjadi pencerahan ini untuk yang sedang berpikir kerja dulu atau nikah dulu. Udah barengin aja ya, insya Allah bisa. Selanjutnya pemirsa akan memberikan tausiah seputar tema kita, nikah dulu atau bahagiakan orang tua dulu. Wah, ini kita persilakan Ustadz Hilman Fauzi, silakan Ustadz. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ustaz Danu, Mas Bobi, pemirsa Siraman Kolbu, MNC TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedang menyaksikan semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Yang sedang sakit, Allah berikan kesembuhan. Amin. Yang sedang sulit, Allah berikan kemudahan. Amin. Tema kita kali ini adalah nikah dulu atau bahagiakan orang tua dulu. Saya setuju dengan pendapat guru kita Ustaz Danu tadi bahwa dua hal ini bukan sesuatu yang harus diperdebatkan. Justru dua hal ini adalah sesuatu yang bisa berjalan beriringan. Ketika menikah, nikah itu adalah ladang ibadah. Menggapai berkah menuju jannah. Ibadah, berkah, menuju jannah, menuju surga. Tapi di sisi lain juga membahagiakan orang tua adalah kewajiban setiap anak, seorang anak. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah memberikan ketetapan kepada kamu sekalian untuk menyembah Allah, ya. Jangan menyembah kepada selain Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua. Maka artinya di sini jika ada di antara teman-teman pemirsa yang sedang dihadapkan dengan pilihan nikah dulu atau bahagiakan orang tua dulu, di sini sebenarnya lebih kepada masalah komunikasi. Kita nggak pernah tahu, bisa jadi di antara bentuk kebahagiaan orang tua adalah saat menyaksikan anaknya menikah. Kita seringkali berpikir atau membatasi membahagiakan orang tua itu dengan ngasih materi, ngasih uang, dan segala macamnya. Kita lupa barangkali juga orang tua bisa mendapatkan kebahagiaan dari kita saat anaknya menyempurnakan setengah agamanya, yaitu dengan menikah. Nah, maka oleh karena itu, untuk teman-teman pemirsa yang belum menikah, dapatkanlah pasangan yang saat kita bersamanya tidak mengurangi kebaikan kita kepada orang tua kita. Karena mohon maaf, begitu banyak di antara kita yang setelah menikah, dia lupa untuk berbuat baik kepada orang tua. Padahal, ingat kata Nabi SAW, ridullah fi ridul walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Dan murka bencinya Allah ada pada murka bencinya orang tua. Maka pemirsa MNC yang dirahmati Allah, siapapun di antara kita, bagaimanapun keadaan kita, sudah menikah atau belum menikah, maka jangan pernah lupa untuk menghormati, memuliakan kedua orang tua kita. Karena ketahuilah, bisa jadi keberkahan dalam hidup kita itu datang bukan semata-mata karena ikhtiar kita, tapi karena ada doa terbaik dari orang tua kita, hasil
kebaikan kita kepada orang tua kita. Percayalah, tidak akan pernah merugi seorang anak yang memuliakan orang tuanya. Justru sebaliknya, bisa jadi kita akan mendapatkan kekecewaan jika kita lupa memuliakan orang tua kita. Mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk menjadi pribadi yang terus menghadirkan kemuliaan bagi kedua orang tua kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Ustaz Hilman, Ya. syukron. Ya. Silakan duduk. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Tidak akan merugi seorang anak yang senantiasa berusaha untuk memuliakan kedua orang tuanya. Ini bukan hal yang perlu diperdebatkan karena dua-duanya sama-sama penting. Sama-sama bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama memiliki nilai ibadah yang tinggi ya. Jalani saja sambil bekerja, menjalankan perintah Allah, ikhtiar, cari rezeki, diberikan kepada orang tua sambil membuka hati lillahi ta'ala untuk mendapatkan jodoh. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, mendapatkan jodoh yang terbaik di rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Sekali lagi terima kasih Ustaz Hilman, Ustaz Danu.